Dunia sedang berubah, teknologi berkembang pesat. Tapi pertanyaannya bukan cuma apakah kita siap, tapi juga apakah kita masih peduli? Peduli pada nilai, peduli pada sesama, peduli pada masa depan bangsa. Inilah era pendidikan 5.0, generasi baru pendidikan yang lahir dari pemikiran Jepang diterapkan di Eropa dan kini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Teman-teman, apakah sekolahmu peduli dan sudah siap menghadapi era pendidikan 5.0? Apa tantangan terbesarnya di daerah kamu? Like, subscribe, dan komen ya, karena video ini bisa menjadi alarm kita untuk masa depan pendidikan Indonesia. Pendidikan 5.0 bukan hanya soal teknologi. Ia adalah sebuah paradigma baru, lahir dari konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe. Tujuannya mewujudkan masyarakat cerdas di mana dunia digital dan dunia nyata terintegrasi untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan 5.0 adalah pendidikan yang menyeimbangkan kemajuan teknologi, kecerdasan emosional, dan tanggung jawab sosial. Di Eropa, negeri kecil bernama Estonia bahkan sudah bersiap merealisasikannya melalui program bernama AI Leap 2025 yang bertujuan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI ke dalam sistem pendidikan nasional. Program ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan program Tiger Leap tahun 1997 yang membawa internet ke semua sekolah di Estonia dan kini fokus pada pemanfaatan AI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan program AI Leap ini, pemerintah Estonia berharap mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi pasar kerja masa depan yang didominasi oleh AI. Selain itu, juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa untuk menghadapi disinformasi dan tantangan digital lainnya. Jadi, program ini bertujuan bukan untuk menggantikan guru, tapi mendukung pembelajaran personal berbasis data sambil mengajarkan etika dan kesadaran digital sejak dini. Tidak hanya tentang apa yang kamu tahu, tapi juga bagaimana kamu berpikir, berkolaborasi, dan memahami dunia. Ini adalah wujud nyata dari pendidikan 5.0, teknologi yang manusiawi. Fase pertama pelaksanaan program tersebut akan dimulai pada 1 September 2025 ini, mencakup 20.000 siswa kelas 10 dan 11 serta 3.000 guru. Pada tahun berikutnya, 2026, program ini akan diperluas ke sekolah kejuruan dan siswa kelas 10 baru, menambahkan 38.000 siswa dan 2.000 guru. Dengan pendekatan yang progresif dan kolaboratif ini, pemerintah Estonia berupaya menjadikan pendidikan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar mengajar. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita sesungguhnya punya peluang besar untuk mengadopsi pendidikan 5.0. Indonesia punya kekayaan nilai-nilai sosial. DNA kita adalah gotong royong dan kebinekaan yang sangat sejalan dengan semangat empati dan kemanusiaan. Tahun 2020 sampai 2024, Kemendikbud Republik Indonesia sudah meluncurkan program Profil Pelajar Pancasila. Program ini dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter para pelajar Indonesia. Para pelajar diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi global, namun juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Implementasi dari program Profil Belajar Pancasila ini diwujudkan dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang merupakan bagian integral dari kurikulum Merdeka waktu itu dan terbukti berdampak baik dan implementatif. Program ini diimplementasikan melalui berbagai jalur termasuk pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dan budaya satuan pendidikan.
pendidikan. Hingga pertengahan tahun 2025 ini, program profil pelajar Pancasila masih menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Meski beredar kabar akan adanya perubahan program ini dalam kurikulum 2025-2026, isu yang segera dibantah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, jika memang terbukti baik, mengapa harus diganti? Hanya karena sudah menteri. Dalam implementasi program ini tentu saja masih banyak kendala. Adanya kesenjangan digital, di mana banyak sekolah di pelosok belum punya akses internet, kurikulum yang masih terlalu berorientasi angka bukan makna, dan banyak guru yang belum mendapat pelatihan teknologi dan pendekatan baru. Pendidikan 5.0 adalah tantangan yang harus kita jawab bersama. Karena jika Indonesia tidak segera berbenah, maka gap dengan dunia akan semakin besar. Bukan hanya soal teknologi, tapi soal jati diri pendidikan kita. Teman-teman, dunia tidak bisa menunggu. Jika kita lambat, generasi muda kita bisa tertinggal. Tahun 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun. Cita-citanya besar, jadi negara maju, budaya saing global, dan adil sosial. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika pendidikan kita tidak menyatu dengan teknologi, empati, dan kemanusiaan. Pendidikan 5.0 adalah jembatan menuju Indonesia emas. Bukan sekedar revolusi digital, tapi revolusi akhlak, akal, dan aksi. Dan jembatan itu harus kita bangun mulai dari sekarang. Setiap hari, karena semua butuh informasi.